Oke, baiklah, siapa yang mau memimpin doa? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan baik. Dan yang kedua, membuat sebuah laporan hasil kajian pustaka mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian dipresentasikan oleh peserta didik dan dikirim dalam bentuk video melalui WhatsApp kepada guru dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian menyampaikan pernah melihat pertumbuhan dan perkembangan di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Nah, sekarang siapa yang tahu apa penyebab tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Nah, dari yang kalian sampaikan tadi, itu juga yang dapat mempengaruhi adanya tumbuhan yang unik-unik. Misalnya adanya cabai pelangi. Siapa yang sudah tahu mengenai cabai pelangi? Nah, dari gambar tersebut, apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada gambar berikut ini? Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD sebagai bahan dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Nah, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok, kelompoknya sesuai dengan yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Ibu sudah menyampaikan mengirimkan LKPD, bahan ajar, dan video dari YouTube. Silakan kalian pelajari dan diskusikan di grupnya masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang kalian diskusikan LKPD yang sudah Ibu kirim, dan mengisi LKPD dibantu dengan video dan bahan ajar yang Ibu kirim. Tapi jangan hanya terfokus pada video dan bahan ajar saja. Silahkan kalian cari sumber lain yang ada di internet ataupun buku yang dapat mendukung pembelajaran pada materi ini. Oke, baiklah, sudah selesai. Oke, baiklah, sudah selesai, waktunya sudah habis. Silahkan kalian sampaikan hasil diskusi kalian. Untuk yang pertama, kelompok 1 ya, silahkan. Satu orang ya. Auksin, nama hormon auksin terdapat pada bagian ujung akar, ujung batang. Fungsi merangkak pertumbuhan akar, batang, bunga, buah. Nama saya Taufik Hidayat. Nomor 1 kolom 5, gas etilen buah batang mempercepat pematangan buah penebalan. Ya, baiklah, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang dilanjutkan ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 di situ soalnya adalah jelaskan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di situ soalnya adalah cahaya, suhu, nutrisi, kelembaban, dan tanah. Silahkan.
1. Cahaya. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. 2. Suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Nomor 3. Nutrisi. Bagi tumbuhan, nutrisi yang diperlukan berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Nomor 4. Kelembapan. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Nomor 5. Tanah. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Pertumbuhan tanaman yang sangat cepat di tempat-tempat gelap atau kurang cahaya, misalnya selama musim hujan. Ketika terjadi perkembangan yang cepat, batang dan daun lebih cepat, tetapi daun lebih lama pucat dan tipis. Tidak hijau, etiologi sering disebut sebagai butiran, yaitu tipis besar dan kecil. Hingga opsi ini tidak diaktifkan. Untuk soal nomor 4, pertanyaan teka-teki silang mendatar. 1. Etiolasi 4M. 2. Transpirasi. 3. Fotoprediosis. 4. Defisiensi. 5. Termoprediosis. 6. Suhu. 7. Nitrogen. 8 mikron. 9 makron. 10 fotosintesis. Ya, bagus dan terima kasih anak-anak. Nah, dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Silakan sampaikan dengan voice note ya. Dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan adalah ternyata gen adalah faktor penentu yang diturunkan dari induknya. Sifat-sifat yang diturunkan dalam gen setiap jenis hewan berbeda. Dari pembelajaran kali ini, Sabik mendapat pengetahuan tentang hormon berperan dalam memberikan sinyal-sinyal kimia untuk mengordinasikan bagian-bagian suatu organisme. Perkenalkan, saya Opik Maulana dari kelompok 3. Hormon pada tumbuhan, aksin, sitokin. Dari pembelajaran ini saya mendapatkan faktor luar yang mempengaruhi pada. Iya, bagus sekali anak-anak. Gen adalah faktor penentu yang diturunkan dari induknya. Sifat-sifat yang diturunkan dalam gen setiap jenis hewan berbeda. Nah, itu bisa. Nah, ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada dibagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu mencakup gen, tadi yang sudah Ibu jelaskan. Terus yang kedua adalah hormon. Hormon yaitu tadi yang sudah dijelaskan juga oleh teman kalian, yaitu berperan dalam memberikan sinyal-sinyal kimia untuk mengordinasikan bagian-bagian suatu organisme. Nah, terus selain faktor internal juga mencangkup hormon-hormon yang ada pada tumbuhan, yaitu hormon auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, gas etilen, asam traumalin, dan kalin. Nah, terus yang terakhir ada juga faktor luar yang mempengaruhi pada pertumbuhan tumbuhan. Faktor yang pertama adalah cahaya. Nah, baik anak-anak, sekarang siapa yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang sudah kita pelajari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko dari kelompok 2 akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Faktor dalam meliputi gen dan hormon. Nah, untuk melihat pemahaman kalian, Ibu akan melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran melalui Google Form. Ibu akan mengirimkan link soal itu dari Google Form. Silahkan kalian isi Google Form-nya ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah.